Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Salam Om Swastiastu, nama budaya nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. untuk sama. Look at the stars. Ya, Salam budaya, lestari budaya go. lestari. Jadi kita adalah Mendang Mending Reborn. Wih, sudah dikritik. Muncrat tong. Boleh. Sangat Diono itu juga udah ribbon itu waktu. Enggak, itu namanya lain lagi, itu atas bawah. Oke. Jadi Itu ibaratnya kok Android udah banyak itu guys. Ini nyampe mana tuh mendang-mending tuh? Keren. Keren, mendang-mending bro. jadi gini. Udah dapat silver button katanya. Ya, alhamdulillah. Beberapa waktu lalu udah kirim ke YouTube, silver buttonnya cuma belum sampai. Dia yang Ya. kirim Bang. Di Mendang Mending yang Reborn ini tuh kita harus lebih bersemangat, Agresif. lebih tajam, dan pembahasannya harus agak berat dikit lah. Oke. Masuki Politik, tahun politik. politik ini. Ya. Menuju 2024. Dan di tengah-tengah panasnya peperangan di dunia politik, muncullah seorang yang mungkin kita bisa sebut sebagai juru adil. Prabowo Subianto. Bukan. Siapakah dia? Tebak. Siapakah dia? Kaisang. Waduh, wali kota Depok. Siapa menurutmu? Anu no, Pak Singgih. Lokal pride. Menurutmu siapa? Johnny Geplet. Sebenarnya nama-nama yang disebutkan tadi udah bener, memang bener. Udah bener. Cuma ada satu orang ini yang bener-bener Lebih bener. kayak inilah, bener-bener mengejutkan. Guruntan. Kedatangannya ini sangat dinantikan oleh kaum milenial yang suka politik. Siapakah dia? Dia adalah Aldi Taher. Aldi berarti. Aldi Taher. Aldi Barreto. Siapa Aldi Barreto? Aldi Taher. Halo. Oh ini ya gitu itu. Aldi Taher ini beberapa hari yang lalu bikin gempar Waduh, kenapa tuh? karena dia mendaftar di dua partai sekaligus. Salah satunya adalah PBB, yang kedua adalah Perindo. Oh Perindo itu ya. Dan dia mendaftar sebagai DPRD Jakarta sama DPR RI. Luar biasa. Bahkan ini demokrasi sudah 78 tahun. 78 tahun ya? Belum pernah terjadi. Ini namanya The Real Demokrasi. The real demokrasi. Demokrasi. The real partai itu Butuh party. jadi apa? Loyalitas kepada partai itu adalah nomor 2. Yang pertama adalah loyalitas kepada rakyat. Popularitas. Oh, salah, Rakyat itu adalah yang utama. Benar. Aldi Taher ini adalah man of the match. Apa sih istilahnya ya? Rookie of the year. Rookie of the year. Dia adalah pendatang baru yang luar biasa. Keren. Gimana nih menurut tanggapan Bung Fadil? Dia dulu aja lah. Sebagai konsultan. Langsung nunjuk toh. Gimana nih? Itu emang udah ini ya, udah disahkan juga dari partai masing-masing. Udah. Kalau yang di PBB katanya lagi Udah lama proses. itu dia. Keren. Kayak Itu Perindo udah fix. Aldi Taher keren. Keren ya. Nah itu keren banget. Rugi kalau DPR sih sebenarnya. Harusnya. Presiden sekalian lah. Ya mungkin ini ya nanti ya. Mumpung ada partai yang mendukung dua-duanya. Mantap. Keren. Menurutmu sih? Keren sih itu, apalagi tiap hari kita harus baca tulis Al-Quran direkam. Oh ya, dia dulu punya program namanya adalah baca Al-Quran di mana-mana. Dia pernah baca Al-Quran di mall. Keren. Ya, luar biasa. Itu program-program seperti itu memang dibutuhkan dari pemikiran seorang Aldi Taher. Menurut Bung Fadil? Lebih dari keren dia. Ini keren ini di sini nih. Pokoknya dia tidak tersentuh lah mungkin nanti dia di politik ketika masuk politik kan. Gokil ya? Betul, parah. Gak ngerti lagi gue. Jadi selama ini kan lagi gembar juga kayak Pak Jokowi adalah petugas partai. Betul. Ganjar Pranowo adalah petugas partai. Ini bukan petugas kayaknya dia. Ini The Real Wakil Rakyat. break the rule. Dia tuh break the rule. Satu orang masuk ke dua partai. Luar biasa. Protagonista. Bener-bener dia memperjuangkan
rakyat. Inilah seorang real negarawan. Tapi yang bikin viral lagi dia adalah waktu diwawancara di TV One. No, yang tadi. Iya, itu viral banget. Itu dia masuk pertama dia salam, habis itu dia nyanyi lagunya siapa namanya? Coldplay. Luar biasa. Sampai hostnya tuh ketawa-ketawa ya. Dan yang bikin gempar lagi adalah waktu dia ditanya, "Kenapa Mas Aldi bisa terdaftar di 2 partai?" Dan jawabannya adalah, "Saya juga bingung." Luar biasa. Biasanya orang apa ya? Saking dicintainya mungkin ya. Kalau kata Gus Dur kan, kalau kamu jadi orang baik, itu orang tidak akan bertanya apa agamamu. Sekarang Aldi Taher memodifikasi kata-kata Gus Dur. Kalau kamu jadi orang baik, kamu tidak akan ditanya siapa partaimu. Luar. Sangat negarawan berarti dia. Benar. Bang. Negarawan Jadi sekali. gimana menurut Mendang-mending nih Aldi Taher ini cocoknya DPR RI atau DPRD? Karena biasanya kan batu lompatannya kan DPRD, habis itu DPR RI gitu. Karena DPR RI akan sering masuk TV dan saya masih khawatir sebenarnya. Coba. Kalau saya ini langsung yang paling tinggi lah DPR RI karena orangnya kan fun, benar kan? Tadi pembukaannya aja langsung nyanyi, terus bicaranya juga lugas walaupun nggak jelas. Tapi itu yang membuat semangat untuk teman-teman DPR yang lain nantinya, atau bisa menularkan jadi nggak ngantuk waktu rapat. Betul. Ya, seperti itu, saya setuju. sih DPRD, DPR RI. Menurutku langsung DPR sih. Aldi Taher ini ngebuktiin ke kita kalau dia itu sangat dibutuhkan oleh rakyat sama Indonesia. Sampai buat rebutan 2 partai. Gokil. Gak ada orang yang bisa kayak gitu. Belum ada. Kalau menurut gue ya dari sudut pandang emang orang Jakarta, mungkin DPRD dulu lah. Ngeri nanti kalau DPR dia ketemu Anang. Malah jadi mereka bikin mini konser nanti. Kan banyak tuh sekarang kan politikus. Takutnya nanti kan Pasha Ungu masuk DPR, wah bahaya gue nanti. PAP, Pak Pasha, Aldi, Pak Anang. Makasih. Selamat kasih ya. Itu nanti malah bikin konser di gedung rapat paripurna itu nanti kan. Bahaya emang. Nah, itu kan waktu viral di TV One. Habis itu Aldi Taher malah banyak dipuji-puji oleh netizen. Karena Aldi Taher dianggap sebagai politikus sejati. Karena ya lagi-lagi karena dia dianggap tidak tunduk kepada partai, tapi dia menganggap sebagai pejabat adalah mengabdi kepada rakyat. Tapi setelah itu ada banyak karangan bunga. Lihat ya? Belum lihat ya? Jadi rumahnya Aldi Taher itu dikirimin karangan bunga tuh banyak dan tulisannya adalah Dukungan semua. bukan Pak Aldi tolong jangan maju jadi anggota DPR. Kira-kira apa sih kekhawatiran masyarakat ini ya? Ya oke lah, Aldi Taher punya filosofi yang luar biasa, dia tidak tunduk ke partai. Tapi ada nggak sih kekhawatiran masyarakat kalau Aldi Taher nanti jadi anggota dewan? Kalau menurutku nggak ada sih, karena udah dari dulu kan DPR nggak ada yang dengerin. Ngapain kita pusing toh? Kita dukung aja, biar terhibur lah. Sekali-kali lah ya. Iya, jangan sekali-kali DPR itu jangan jadi lawan masyarakat, tapi jadi penghibur masyarakat. Oh iya. Benar kan? Setuju lah. Kalau menurut gua ya tetap bagus sih Aldi Taher di DPR. Soalnya kemarin kan sempat dia mau nyalon jadi wakil gubernur Sumatera Barat kan batal. Padahal itu udah cocok banget. Cocok sumpah itu. Apalagi kalau misalnya jadi menteri agama itu lebih pas lagi. Oh, pernah dia berarti ya. Pernah dia jadi wakilnya. Gimana kekhawatiran seorang Fadil? Khawatiran saya tidak khawatir. Nggak ada khawatir. Mungkin dia tidak akan terpilih sepertinya. Ini mungkin hanya akal-akal media. Atau akal-akal dia sendiri. Sebenarnya dia pengen nonton konser Coldplay. Makanya dia riding the wave gitu kan, nyanyi kayak gitu biar dia diajak duet mungkin toh gitu. Nah, tapi sebelum ini sebenarnya Aldi Taher itu udah memulai karir politiknya. Oh iya. Karena dia pernah ingin menjadi presiden Amerika. Itu satu. Iya, kenapa? Keren. Justru Aldi Taher itu
apa ya, pandangannya tuh jauh. Luar, nah itu politikus sejati, Bro. Iya. Politikus sejati itu. Mungkin sosok yang pernah jadi presiden di Indonesia juga belum pernah kepikiran pengen jadi presiden Amerika. Obama belum tentu kan itu kepikiran jadi presiden kan. Justru itulah Dia sudah Aldi Taher. memikirkan kan. Heeh. Dia memang benar-benar ibaratnya kalau orang lama itu bilangnya dia babat alas lah. Babat alasnya akan Dion ya, dia itu Dion. akan membuka jalan untuk orang-orang yang seperti Aldi Taher di luar sana. Masih banyak orang-orang yang seperti Aldi Taher. Orang-orang yang tidak dibuat-buat. Babat alas. Iya, orang yang Alas tidak PKD. ada pencitraan. Ya kan bener, dia nggak ada pencitraan kan? Enggak ada. Dia bener-bener tampil Tulus apa loh adanya. dia. Iya. Baca Quran tuh tulus, nggak mungkin dimain-mainin loh dia baca Quran, Bro. Dan dia tipe orang yang setia juga. Setia. Karena dia waktu di TV One bilangnya I love you Dewi Persik. Bayangkan. Masih mencintai loh ya. Iya, dia adalah orang yang setia. Jadi sosok Aldi Taher udah muda, Mendunia filosofi tinggi, khusus sekali memang. terus pengen jadi presiden Amerika, dan sekarang dia ingin jadi anggota DPRD. Luar biasa. Dan KPU bingung juga karena belum pernah terjadi juga sekali lagi di sejarah demokrasi Indonesia ada orang terdaftar dua partai. Tapi itu tetap secara konstitusi boleh kan itu berarti ya? Nggak boleh, nggak nggak boleh. Kalau Nggak boleh. udah maju ke Satu pendaftaran partai, harus pilih salah satu. Dan Aldi Taher di situ milih Perindo sekarang. Perindo. Ya di bawah naungan Pak Haritanu, si siapa Aldi Taher akan sangat luar biasa pasti. Dan nggak cuma Aldi Taher, ada juga Eli Sugigi, Wah, gitu. terus ada juga Opik Kumis yang mau jadi ini. Jadi banyak artis-artis yang mulai peduli dengan, yang mulai memiliki keresahan terhadap negara ini. Jadi ini adalah era baru. Welcome to the new era. Jadi era kegelapan lewat sekarang. Era kehancuran. Sekarang era kehancuran. Oke, kita bahas ke topik berikutnya. Oh, iya. Ada topik lagi.